Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap bersemangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anak ustazah, di semester 2 ini anak-anak ustazah akan belajar akidah akhlak bersama Ustazah Hikmah. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang kalimat tarjih. Apa itu kalimat tarjih? Nah, sebelumnya coba anak-anak ustazah perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian jatuh dari sepeda? Mendengar pesawat jatuh? Atau melihat mobil tabrakan? Apa yang kira-kira kalian pikirkan saat melihat peristiwa tersebut atau merasakan jatuh? Apa kalimat yang kalian ucapkan ketika kalian melihat semua peristiwa itu? Ketika kita terjatuh dari sepeda, mendengar kecelakaan pesawat, mendengar tabrakan mobil, ataupun mendengar musibah yang lainnya, maka kalimat yang patut kita ucapkan adalah kalimat tarjih, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, baik yang terjadi dengan kita atau yang terjadi dengan orang lain, adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita suka ataupun tidak suka, menerima ataupun menolak, puas atau tidak puas atas segala sesuatu yang terjadi, itu semua sudah menjadi ketetapan Allah. Yang terpenting, kita harus bisa menyikapi semua keadaan itu dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan tawakal kepada Allah. Karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik yang terjadi kepada diri kita. Bumi seisinya ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita. Allah lah sebagai pemilik seluruh makhluk, tentunya yang paling berkuasa terhadap segala sesuatu yang dimilikinya. Dan suatu saat semuanya pasti harus kembali kepada Allah selaku pemilik utama. Adapun waktu, tempat, dan caranya itu sudah ditentukan oleh Allah semenjak awal ruh kita berada di dalam raga calon manusia ketika masih berada dalam kandungan ibu kita. Tidak seorang pun di dunia ini yang menginginkan datangnya musibah ataupun sesuatu yang tidak kita sukai. Tetapi Allah memberikan sesuatu yang menyenangkan untuk kita ataupun musibah yang terjadi pada diri kita sesuai dengan kehendaknya. Musibah harus disikapi dengan akhlak terpuji. Sikap yang menunjukkan kualitas iman seseorang ketika menerima musibah adalah bersabar. Semakin kuat kesabaran seseorang dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan semakin kuatnya keimanan orang tersebut. Apabila kita tertimpa suatu musibah, maka ucapkanlah kalimat tarjih, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 156 dikatakan, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah bisa datang secara tiba-tiba, baik musibah yang bersifat ringan maupun berat. Bisa diderita oleh kita ataupun pada orang-orang yang kita cintai. Saat itulah kita harus segera menyadari bahwa yang paling penting adalah mencari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat berlindung kecuali naungannya. Tidak ada tempat pertolongan kecuali kita meminta darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa saat kita menghadapi musibah, baik yang berat maupun yang ringan, agar senantiasa membaca kalimat thayyibah tarjih.
Barang siapa yang tertimpa musibah, kemudian menghadapinya dengan sabar dan penuh keikhlasan, kemudian mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, maka Allah akan memberinya pahala, mengampuni dosa-dosa orang tersebut, dan memberi gantinya dengan yang lebih baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dikatakan, tidaklah seorang hamba terkena musibah, kemudian ia berdoa, sesungguhnya kita kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah pahala dalam musibah ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Kecuali Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya, dan Allah akan memberi ganti baginya yang lebih baik daripadanya. Ada 3 macam musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang pertama, sebagai cobaan atau ujian, yaitu diberikan kepada orang yang beriman untuk menguji kualitas keimanannya. Yang kedua, sebagai teguran, diberikan kepada orang yang beriman yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, sebagai siksa, diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah dan kepada orang-orang kafir. Nah, anak-anak ustazah, sekarang sudah paham kan bahwa kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un tidak hanya diucapkan ketika kita mendengar kematian, tetapi kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un diucapkan ketika kita menerima musibah, mendengar kabar berita duka cita, terjadi kecelakaan, terjadi bencana alam, terpeleset atau jatuh, ataupun musibah yang lainnya, maka kita ucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Musibah yang terjadi pada diri kita, janganlah mengendurkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Justru ketika tertimpa musibah, saatnya meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ada beberapa cara agar kita terhindar dari musibah. Yang pertama, kita harus sering bersedekah, sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, bersegeralah bersedekah, sebab musibah tidak pernah bisa mendahului sedekah. Yang kedua, berdoa ketika kita sedang ditimpa musibah. Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah kami pahala karena musibah ini, dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Ada beberapa hikmah membaca kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ketika kita menerima musibah ataupun bencana. Di antaranya adalah, yang pertama, ikhlas dan tawakal kepada Allah. Yang kedua, bersabar atas ujian hidup. Yang ketiga, terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Yang keempat, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini, mudah-mudahan anak ustazah mengerti tentang kalimat tarjih dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.